karena kegiatan ini hari ini dan insya Allah akan dilanjutkan pada hari Kamis pagi hari kedua, itu telah diikuti hampir seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Menurut catatan kami, ada kurang lebih 52 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia bergabung dengan kita. Insya Allah ilmu-ilmu yang kita miliki, kita akan share di tempat ini dengan mengedepankan prinsip kita, motto kita di IGI, sharing and growing together. Inilah yang menjadi kekuatan kita, sehingga ke depan insya Allah IGI bisa lebih maju dari yang ada sekarang karena kebersamaan kita. Kemudian peserta dari Sulawesi Selatan sendiri, dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, menurut catatan terakhir kami ada 21 kecamatan, kabupaten kota yang sudah bergabung. Luar biasa, ini waktu kita hanya lebih 4 hari, peserta yang terdaftar, yang live juga ikut live hari ini, bisa terus bertambah, karena yang bergabung sampai saat ini baru 310 orang. Bisa jadi ada yang menggunakan media, laptop atau komputer satu, tetapi lebih dari 1 orang pengguna. Karena sesuai dengan catatan kami ada 600 lebih jumlah pendaftar sudah masuk di list sistem yang telah kami siapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada pengurus wilayah, terutama coach kita, Bapak Imron. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Sekwil, Bapak Ketua Wilayah dan Ketua Pusat Adinda Ramli, yang terus mendukung kegiatan-kegiatan di daerah termasuk di Kabupaten Sopeng. Saya kira singkatnya seperti itu. Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sopeng, saya Nur Alim, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita hari ini yang juga sudah siap kelihatannya di tempat lain, berada di tempat lain sana, yaitu Bapak Agus Salim. Dan sebelum kita memulai sebentar, ada penyampaian-penyampaian yang akan disampaikan oleh Adinda Agus Salim. Saya serahkan. Sekian. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, host bisa dengar suara saya? Siap, insyaallah. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Untuk hari ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Pada kegiatan kita hari ini yaitu kegiatan workshop virtual mendesain ujian online sebagai solusi untuk melakukan penilaian dari rumah. Ibu, untuk rencana time schedule kita hari ini, itu rencana nanti pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Itu materi dari presenter. Kemudian rencana setelah atau pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah itu istirahat untuk sholat duhur hingga pukul 12.30 atau 12.20. Setelah itu pukul 12.20 hingga pukul 13 dilanjutkan materi. Kalau misalnya masih ada materi yang belum selesai disampaikan oleh presenter kita, itu nanti kita lanjutkan. Dan mungkin pada pukul 13 sampai pukul 14 kita ambil waktu 1 jam untuk diskusi atau tanya jawab. Karena data peserta yang masuk ke teman tidak hanya peserta dari Sulawesi saja, tapi banyak peserta dari Indonesia bagian barat, dari Aceh, Sumatera Barat,
kemudian dari Indonesia Timur juga sampai Sorong, banyak pendaftar juga dari sana. Ini saya waktu kita mungkin selisih 1 jam lebih cepat atau lebih lambat dari waktu di sini, yaitu waktu Indonesia Tengah kita yang ada di Sulawesi. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Agus Salim, guru TIK SMP Negeri 1 Lili Rilau, juga Ketua MGMP TIK SMP Kabupaten Sopeng, yang akan menjadi moderator insya Allah sampai selesai nanti. Selain itu ada notulen, yaitu Ibu Eka Gustiani yang juga akan membackup nanti moderator untuk catat pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Di bagian administrasi ada Bapak Firman, Ibu Rahmil, Ibu Daji, dan ada rekan Arfan yang bertugas untuk merekor dan menjaga room kegiatan kita pada hari ini. Dan pastinya ada 2 orang juga presenter yang akan menemani kita hingga hari kedua nanti. Oh ya, tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Coach Imran dari IGI Wilayah Sulawesi Selatan yang membantu kita memfasilitasi pengadaan room Webex PSMK yang kita pakai pada hari ini, sehingga kegiatan kita mudah-mudahan berjalan lancar hingga hari kedua nanti. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan juga saya memperkenalkan presenter kita pada kegiatan ini. Yang pertama yaitu Bapak Rama Hidayat MPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Sopeng. Pendidikan beliau S1 bahasa Inggris di IAIN Alaudi Makassar. S2 beliau penelitian dan evaluasi pendidikan di UNM Makassar. Beliau lahir di Bulukumba 5 Mei 1981. Kemudian presenter kita yang kedua nanti dalam kegiatan ini yaitu Bapak Rahmat Utomo SPDMM. Beliau adalah guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 1 Sopeng. Mereka berdua nanti akan membawakan materi mendesain ujian online sebagai solusi untuk melakukan penilaian dari rumah. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu dapat mengikuti dengan baik materi yang disampaikan, karena materi ini akan sangat berguna untuk kita pakai melakukan penilaian online dari rumah di saat pandemik COVID-19 saat ini. Sedikit singkat tentang Rama. Beliau adalah guru SMK 2 Sopeng ya. Beliau mengajar di saya baca dulu ya, saya baca kurikulum vitae-nya. Rahmat Hidayat ini adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Sopeng. Kemudian Bapak Rahmat Utomo ini adalah guru di SMK Negeri 1 Sopeng, juga merupakan finalis Lomba Pendidikan Karakter Bangsa tingkat nasional pada tahun 2017. Aktif juga di berbagai organisasi, yaitu sebagai pengurus di IGI Kabupaten Sopeng, pengurus MGMP TIK SMK Sopeng, dan juga sangat aktif di lembaga amal BKKS Sopeng. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti setelah materi untuk memaparkan materinya, silahkan Bapak dan Ibu siapkan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang dibawakan. Nanti bisa disampaikan melalui ruang chat, atau bisa mengangkat tangan, atau raise hand yang ada di laptop atau HP-nya. Jadi nanti dicatat pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Kalau misalnya ingin bertanya, berkomunikasi langsung, nanti host akan mempersilahkan untuk membuka
mic-nya untuk berbicara. Jadi demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rama Utomo selaku pemateri untuk menyampaikan atau melanjutkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada host. Selamat pagi dan selamat kepada seluruh rekan-rekan guru di Nusantara. Pada kesempatan kali ini, sebagai pertama, saya akan mencoba memberikan sedikit materi atau stimulus tentang bagaimana sebuah aplikasi belajar online digunakan untuk ujian. Jadi sebelum masuk materi praktek, nantinya yang akan dibawakan oleh presenter kedua Bapak Rahmat Hidayat, kita langsung saja. Jadi mudah bersama Google Form. Jadi tentu Bapak cek satu, cek. Oke, suaranya ada. Cek, satu. Ada. Suaranya ada, Pak. Silakan dilanjut. Cek satu. Ya, dilanjut. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pada masa pandemi ini yang tentu sudah isi di sekolah, khususnya dalam menghadapi proses belajar mengajar yang selama ini tentu Bapak Ibu sekalian, kita belajar, kita memberikan materi itu secara tatap muka, tapi karena dengan kondisi wabah pandemi COVID-19 sekarang ini, kita diharuskan lebih sering menggunakan aplikasi. Nah, kadang ada siswa yang bertanya, kenapa sih mesti Google Form? Nah, ini pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa saja dalam perjalanan memberikan tes atau ujian nantinya itu ada siswa yang bertanya. Nah, saya ingin memberikan pengenalan singkat apa itu Google Form atau yang disebut Google Formulir adalah inovasi dari Google Docs berupa aplikasi yang berguna untuk membantu merencanakan berbagai event atau acara, membuat survei dan mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain berupa tes atau kuis, mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Salah satu alasan dari banyak pengguna yang mungkin tidak disadari bahwa Google Form adalah bukan sebagai aplikasi yang terpisah, melainkan dia merupakan bagian dari Google Drive. Makanya nanti ketika kita
menggunakan Google Form, tentu kita lebih banyak bergelut juga dengan Google Drive karena Google Form merupakan bagian dari Google Drive. Dengan demikian, untuk membuat formulir baru, kita terlebih dahulu harus login ke akun Gmail atau Google Apps. Nah, form. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Yang pertama, karena distribusi dan tabulasi secara online yang real time. Ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi ini adalah full daring atau online. Ya. Tentu berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan pada saat ujian nasional. Bagi Bapak Ibu yang pernah bergelut di proktor dan teknisi, itu secara semi online atau aplikasi-aplikasi lain yang pernah Bapak Ibu gunakan. Yang kedua, gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Yang ketiga, real time collaboration. Jadi 50 orang dapat bekerja dalam satu berkas dalam satu waktu. Ya. Yang keempat, setiap perubahan disimpan secara otomatis itu di Google Drive. Nah, ini ada kaitannya dengan poin kelima. Dia buat atau berkas yang telah kita buat yang disimpan di Google Drive itu sangat aman. Kita tidak perlu takut hilang, terhapus, atau rusak filenya, atau terkena virus karena sudah tersimpan di Drive Google kita. Kemudian Google Form juga memiliki fitur yang sangat mendukung bagi Bapak Ibu yang sangat familiar menggunakan Microsoft Office, di mana fitur-fitur tersebut misalnya Google Docs itu sama dengan Microsoft Word, kemudian Google Sheets atau Spreadsheet ini mirip dengan Microsoft Excel dan Google Slides. Nah, ini mirip dengan presentasi atau PowerPoint pada Microsoft Office. Nah, selanjutnya Google Form, fungsi Google Form. Yang pertama, memberikan tugas latihan atau ulangan secara online melalui laman website Google. Yang kedua, dapat mengumpulkan pendapat orang lain melalui laman website. Yang ketiga, pengumpulan data siswa atau guru melalui halaman website. Yang empat, penyusunan formulir pendaftaran online untuk sekolah atau madrasah. Dan yang kelima, dapat membagikan kuesioner kepada responden secara online. Nah, ini ada kaitannya juga nanti dengan tes yang akan kita buat, tes online. Nah, apa sih keunggulan Google Form? Yang pertama, tampilan dan desain formnya cukup menarik. Jadi kita bisa memilih template atau bisa juga kita mengambil desain template yang kita digunakan pada formulir yang kita buat. Yang kedua, Google Form menyediakan fasilitas kepada user untuk memasukkan dan menggunakan foto atau logonya sendiri. Nah, ini bisa kita gunakan untuk misalnya kita punya instansi sendiri, perusahaan sendiri, atau misalnya untuk kepentingan pribadi bisa kita mengupload foto yang kita miliki atau logo branding perusahaan kita atau instansi kita. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini memiliki banyak template. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, template untuk membuat kuis dan kuesioner secara online. Yang keempat, memiliki berbagai jenis tes yang bebas dipilih dengan fasilitas pilihan tes
yang bebas digunakan sesuai dengan keperluan pengguna. Misalnya memilih jawaban checklist, drop down, dan skala linear. Dan yang terakhir, kuis ataupun kuesioner bisa ditanggapi dengan cepat dan hasilnya dapat langsung diketahui serta diolah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu penyampaian materi singkat kita tentang mudah dengan Google Form. Jadi nanti Bapak Ibu akan langsung diberikan materi oleh presenter kedua tentang bagaimana sih menggunakan Google Form itu dalam aplikasi Bapak Ibu sekalian nanti pada saat apalagi kita mau menjelang ujian akhir semester. Nah, karena tentu pandemi ini kita tidak bisa memprediksi kapan bisa berakhir, kapan akan berakhir. Jadi kita perlu mempersiapkan tes dengan Google Form. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga host, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada host pada moderator pada room meeting kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada presenter kita yang pertama, yaitu Bapak Rahmat Utomo, telah menyampaikan tadi beberapa keunggulan menggunakan Google Formulir. Jadi ada beberapa keunggulan yang sudah dijelaskan. Namun untuk secara teknisnya bagaimana menggunakan Google Formulir ini, itu nanti akan disampaikan presenter kita yang kedua, yaitu Bapak Rahmat Hidayat. Untuk memberikan waktu kepada presenter host, bisa saya masuk sebentar? Ya, silakan. Sebelum lanjut materi, rekan-rekan peserta kegiatan yang saya banggakan, izinkan saya berbicara sebagai panitia mewakili teman-teman mengucapkan selamat datang di kegiatan kami. Terlebih juga saya memohon maaf apabila pelayanan kami dari panitia ada yang kurang memuaskan. Kepada teman-teman kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terakhir untuk kegiatan ini kita jadwalkan selama 2 hari, yaitu hari Selasa dan Kamis. Untuk hari Selasa ini kita sudah laksanakan sekarang. Insya Allah nanti berakhir pukul 14.00 WITA menyesuaikan waktu kabupaten kami Sopeng, Sulawesi Selatan. Untuk kegiatan nanti kami dari panitia meminta bukti keikutsertaan peserta dengan cara menyimpan screenshot atau foto pada saat langsung mulai sekarang. Nanti akan peserta tahu di mana nanti akan saya minta itu. Terima kasih, kami kembalikan kepada host atau moderator. Ya, terima kasih kepada panitia Dinda Arfan. Untuk sesi selanjutnya, yaitu saya persilahkan kepada presenter kita yang kedua, yaitu Bapak Rahmat Hidayat, untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Rahmat Hidayat, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi buat rekan-rekan guru yang ada di seluruh Nusantara. Jadi di materi pertama tadi kita sudah dijelaskan secara teoritis tentang dan untuk materi yang kedua yang akan saya bawakan ini lebih kepada teknis. Jadi untuk Bapak Ibu guru sekalian,
sebelum kita langsung ke prakteknya, mungkin sekarang Bapak bisa menyiapkan apa yang kita perlukan. Jadi bagi yang menggunakan handphone, itu bisa menyiapkan laptopnya, atau yang sementara menggunakan laptop, siap-siap untuk menggunakan laptopnya. Jadi nantinya aplikasi Webex yang sementara kalian pakai itu akan terminimize dulu atau tertutupi, karena untuk prakteknya ini kita akan langsung menggunakan browser yang Bapak pakai di laptop ataupun di Android Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa siapkan dari sekarang. Jadi 1-2 menit. Host, permisi host, bisa share screen-nya diaktifkan. Oh, share screen. Presenter ke siapa? Namanya siapa di sini? Risma Handayani. Ya. Jadi Oh, ya. Kayaknya saya cari-cari namanya Pak Rahmat Hidayat, ini enggak ada. Udah ganti nama, baru-baru ganti nama itu. Oke. Sama-sama ya Pak. Ya. Sudah pindah bola presenternya itu ke Ibu Risma. Pak Rahmat. Oke, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sudah siap perangkatnya, apakah itu melalui Android ataupun laptop, jadi kita lakukan yaitu tentunya membuka browser. Jadi kalian bisa menggunakan Chrome, atau Opera Mini, atau Firefox, apa saja yang Bapak Ibu miliki. Kemudian di mesin pencarian kalian ketikkan google.com, kemudian enter seperti biasa. Jadi saya akan lambat karena mungkin proses eksekusinya setiap laptop atau jaringan itu berbeda-beda ya. Oke. Kalau sudah terbuka seperti ini, kalian bisa login. Kalau sudah otomatis login, kita klik icon yang ada di gambar di pojok kanan atas. Oke. Setelah itu, pilih drive. Oke, jadi kalian cari icon drive atau teks yang bertuliskan drive. Cek apa suaranya jelas? Oke. Jadi kita klik icon drive. Ya. Oke. Jadi ketik icon drive. Jadi sekali lagi, yang pertama di samping foto akun Bapak Ibu sekalian yang ada di pojok kanan atas, itu ada gambar icon pas di samping foto akun Bapak, itu kita klik, kemudian cari icon drive, lalu klik, tunggu prosesnya sampai terbuka.
Oke, kalau sudah masuk seperti ini di halaman awal drive kita, oke, kita klik icon plus atau baru yang ada di sisi kiri. Oke, kita klik. Oke, jadi kita klik icon plus baru di sini. Kita angkat paguan gede jodoh nih kita pendek gitu ya. Oh ya, oh iya. Benar. Ada kita. Iya. Setelah itu pilih folder. Oke. Kita klik folder. Jadi folder ini kita beri nama. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja. Di sini saya coba beri nama ujian online. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan mapel Bapak Ibu sekalian atau nama sekolah. Jadi ini sebagai contoh saja saya beri nama ujian online. Setelah itu klik buat. Oke. Lalu kita masuk ke folder yang baru saja kita buat dengan cara klik 2 kali. Oke. Masuk ini folder baru gunanya biar kita nantinya mudah untuk mengatur file kita. Jadi Bapak Ibu guru tidak repot lagi ketika ingin mencari. Jadi ibaratnya sama dengan Windows Explorer. Partisi yang ada di laptop Bapak Ibu. Jadi kita buat folder biar tertata rapi. Di sini berikutnya kita harus mengupload soal yang akan kita bagikan kepada peserta didik. Jadi ini juga merupakan persiapan yang Bapak Ibu harus lakukan, yaitu membuat soal, apakah itu dalam bentuk pilihan ganda maupun berbentuk esai. Jadi untuk membuat soal tentunya kalian bisa buat di Office Word. Nantinya itu kita upload di Google Drive. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat soal, atau kalau ada yang sudah punya silahkan dipersiapkan. Jadi sebagai contoh kita coba 2 nomor saja dulu.
untuk pilihan ganda. Oke. Jadi 2 nomor pilihan ganda, atau kalau Bapak Ibu yang sudah punya persiapan soal bisa digunakan semua. Jadi bagi yang belum punya, kita beri waktu sekitar 5 menit bisa ya membuat soal. Oke, jadi silakan buat soal dulu di Word. Jadi kalian bisa menggunakan waktu 5 menit. Kalau tidak cukup bisa ditambah nanti. Nah, jadi 2 nomor atau 5 nomor. Ya, kita siapkan saja. Nah, di sini saya juga akan membuat soal sebagai contoh. Buka ini. Ini. Buka bos. Tadi tuh komennya. Tadi
Oke, kalau Bapak Ibu telah membuat soalnya, silahkan di-save. Kemudian ingat tempat penyimpanannya karena nantinya kita akan upload. Jadi untuk amannya, bila soal Bapak Ibu baru saja dibuat, itu simpannya bisa di desktop saja. Oke. Nanti setelah proses baru kita amankan di tempat yang kita persiapkan. Jadi untuk soalnya itu bisa diberi nomor untuk tiap soal, bisa juga tidak. Tapi bila perencanaan Bapak Ibu guru untuk mengacak soal nantinya, sebaiknya nomor soal itu dihilangkan. Kalau sudah terlanjur di save, tidak apa-apa, nanti kita edit di Google Dokumen. Oke, setelah kita simpan, selanjutnya kita kembali ke Drive di folder yang telah kita buat di awal. Di sini di bagian yang kosong, kita klik kanan. Oke, klik kanan seperti ini. Kemudian pilih upload file. Pilih upload file. Lalu silahkan cari di mana file soal Bapak Ibu sekalian telah simpan. Tadi saya simpan di desktop. Lalu dicoba. Kita open. Kemudian tunggu proses uploadnya. Oke. Setelah file Bapak Ibu terupload, soal Bapak Ibu terupload seperti ini. Ini kita select. Jadi kita klik satu kali, kemudian klik kanan. Oke. Lalu pilih bagian yang kedua, urutan kedua dari atas, tinjau, kemudian buka dengan. Buka dengan, kemudian terbuka jendela baru di samping kanannya, kita pilih Google Dokumen. Oke, buka dengan, pilih Google Dokumen.
Oke, bila sudah terbuka seperti ini. Jadi ini sudah terbuka dalam bentuk Google Dokumen. Jadi saya cuma membuat 2 soal. Soal pilihan ganda, kemudian berikutnya soal esai. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang hanya membuat pilihan ganda tidak apa-apa, atau kalau ada yang hanya buat soal esai juga tidak apa-apa. Oke. Setelah terbuka seperti ini, kita pilih file. Di bagian kiri atas itu ada file, itu kita klik. Kita klik file. Kemudian pilih simpan sebagai Google Dokumen. Simpan sebagai Google Dokumen. Oke. Ya. Dan diklik. Oke. Jadi ini sudah tersimpan ya dalam bentuk Google Dokumen. Jadi di folder drive atau di drive Bapak Ibu sekalian, di folder yang baru saja kita buat, sekarang itu telah terisi 2 file. Oke. Akan terisi 2 file. File yang pertama itu adalah file original Office Word yang kita upload. Kemudian file yang kedua file Google Dokumen. Jadi file dokumen.
Oke. Jadi yang memiliki icon W ini adalah file Word yang kita upload. Sedangkan yang icon bergaris seperti ini adalah file Google Document. Ya. Dari nama juga akan ada bedanya. Yang Word itu tetap ikut nama filenya docx di akhir. Seperti itu. Bila sudah tersimpan seperti ini, oke, sudah tersimpan dalam bentuk Google Dokumen, kembali di folder kita atau di drive. Pada bagian kosong kita kembali klik kanan. Oke. Lalu kita pilih paling bawah lainnya. Kemudian Google Formulir. Kalian pilih Google Formulir. Kasih tadi dulu moderator. Linda Gus. Mohon maaf teman-teman, karena ada Teknis. kesalahan teknis sehingga narasumber kita harus pindah ganti laptop. Sekarang menggunakan akunnya Rahmat Utomo. Materi pertama. Jadi mohon ke laptop materi pertama. Demikian, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Jadi setelah Google Formulir terbuka seperti ini, oke. Ini untuk proses import soal ke dalam Google Formulir itu ada beberapa cara. Jadi bisa dengan cara sangat manual, dalam artian kita mengetik soal satu persatu, kemudian pilihan jawabannya satu persatu. Kemudian yang kedua cara manual. Ini dengan menggunakan fasilitas copy paste. Oke. Dan yang ketiga itu cara praktis dengan menggunakan fitur tambahan dari Google Form berupa pengaya atau add-on. Jadi di kesempatan kali ini
kita akan mencoba cara manual, dan jika nanti waktu kita mencukupi, kita bisa coba cara praktisnya atau cara otomatis soal berpindah ke Google Form. Seperti itu. Jadi yang cara sangat manual saya kira Bapak Ibu sudah paham semua. Jadi cukup diketik saja apa soalnya, terus apa pilihan jawabannya. Oke. Jadi untuk cara manual atau cara kedua dengan cara copy paste itu seperti biasa yang sering kita lakukan. Kita copy file atau teks yang kita inginkan, kemudian kita paste di Google Form. Jadi di sini kita kembali ke Google Dokumen, file di Google Dokumen Bapak Ibu. Kita copy soalnya dulu. Salin. Kemudian nantinya di sini kita tempel. Oke. Tapi seperti yang Bapak Ibu sering lakukan di sekolah ketika membuat soal, tentunya Bapak Ibu membutuhkan data dari peserta didik. Jadi di awal itu nantinya kita akan memasukkan beberapa pertanyaan mengenai data peserta. Namun hal yang paling pertama yang Bapak Ibu harus lakukan ketika menggunakan Google Form untuk kebutuhan ujian, yaitu dengan menyeting Google Form ini menjadi quiz. Oke, jadi caranya masuk atau kita klik setelan. Jadi ikon gerigi di samping kiri tombol kirim di atas sisi kanan. Oke, setelan. Ini kita klik. Oke. Akan terbuka jendela seperti ini. Setelan, jadi ada 3 kolom, umum, presentasi, dan kuis. Jadi yang pertama umum. Di sini ada kumpulkan alamat email. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan email peserta didik, ini kita centang. Seperti ini. Oke, kita centang seperti ini. Kemudian di bagian bawah, batasi ke 1 tanggapan. Intinya ketika Bapak Ibu mencentang bagian ini, peserta didik hanya boleh menggunakan akun yang dia pakai 1 kali. Jadi bagi Bapak Ibu yang berada atau sekolahnya berada di daerah yang jaringannya memadai atau fasilitas yang dimiliki peserta didik itu memadai, ini kalian bisa centang, batasi 1 orang 1 akun. Tapi bagi Bapak Ibu guru yang berada di daerah yang jaringannya kurang memadai atau fasilitas peserta didik itu kurang memadai, ini bisa kita lepas centangnya. Jadi peserta didik bisa menggunakan 1 akun untuk beberapa orang. Jadi yang membedakan nanti namanya. Jadi kan biasanya seperti di Sulsel sendiri masih ada beberapa wilayah atau beberapa lokasi sekolah yang di pegunungan, dan bisa saja tidak semua siswa memiliki fasilitas Android. Jadi itu bisa nebeng jadi 1 laptop atau 1 HP untuk 2 atau 3 peserta didik.
Jadi ini tergantung kebijakan Bapak Ibu guru saja. Yang jelas fungsinya ketika kita mencentang ini, itu artinya kita membatasi satu akun satu tanggapan. Oke. Kemudian di bagian bawah responden dapat, nah di sini edit setelah mengirimkan, itu bila kita centang artinya peserta didik setelah mengirim jawaban masih punya kesempatan untuk mengedit jawaban mereka. Biasanya ini kita tidak centang. Apa yang dikirimkan oleh peserta itulah yang akan kita cek benar salahnya. Kemudian bagian bawah lihat diagram ringkasan. Jadi peserta ujian atau peserta didik itu bisa melihat diagram berapa responden atau sudah berapa peserta didik yang mengirim respon mereka atau jawaban mereka. Ini juga biasanya kita kosongkan, tidak kita centang. Jadi yang paling penting di bagian umum itu yang pertama kumpulkan alamat email. Oke, kemudian ini batasi ke satu tanggapan, bisa kita centang, bisa juga tidak. Setelah itu kita pilih presentasi. Oke. Di sini di kolom sering digunakan itu adalah bagian kedua, acak urutan pertanyaan. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan untuk membuat soal, nomor soalnya itu kita hilangkan saja. Oke, karena bisa jadi kita urutan soal, ini kita bisa centang. Oke, jadi kalau ada nomor soal, tentunya kita tidak bisa acak, karena nomornya akan ikut nantinya. Oke. Kemudian di bagian bawah yang perlu kita perhatikan juga pesan konfirmasi. Jadi di sini kalian bisa membuat pesan kepada peserta didik yang telah mengirim responnya atau jawabannya. Jadi contoh pesannya bisa seperti ini. Terima kasih telah ikut ujian. Oke. Atau pesan apa saja yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada peserta didik. Oke, setelah itu di kolom terakhir di bagian, nah ini yang tidak kalah penting. Di bagian pertama jadikan ini sebagai kuis. Ini kita aktifkan dengan cara kita klik saja. Oke. Maka akan aktif seperti ini. Lalu di opsi kuis untuk rilis nilai, pemberian nilai itu ada dua pilihan. Untuk soal pilihan ganda atau yang multiple choice itu bisa mencentang yang pertama segera setelah setiap pengiriman. Jadi peserta didik ketika mengirimkan jawabannya nilainya akan otomatis keluar. Oke. Tapi bila soal Bapak Ibu berbentuk esai itu biasanya kita pakai yang kedua. Nanti setelah peninjauan manual. Oke, karena soal esai biasanya kita tidak bisa menentukan kunci jawabannya. Oke. Kalaupun ada, biasanya peserta didik itu menuliskannya hanya sebagian atau bahkan kelebihan. Seperti itu. Ya. Jadi di sini opsional bagi yang kemudian di bagian bawah responden dapat melihat
pertanyaan tak terjawab. Jadi bila Bapak Ibu guru sekalian mengizinkan peserta didik melihat pertanyaan yang belum mereka jawab, ini kita centang. Oke. Kemudian jawaban yang benar baiknya tidak. Oke, kemudian nilai poin per soal ini tergantung Bapak Ibu guru. Karena setiap soal itu biasanya memiliki poin. Pak Ibu guru ingin memperlihatkan ke peserta didik berapa poinnya tiap soal, itu juga bisa, tapi biasanya ini kita tidak centang. Oke. Jadi untuk kolom kuis, sekali lagi, yang pertama kita aktifkan formulir kita menjadi kuis dengan cara mengklik ini. Oke. Kemudian di opsi kuis rilis nilai, bila soal yang Bapak Ibu guru buat dalam berbentuk pilihan ganda, maka kita pilih yang pertama. Namun bila soal Bapak Ibu guru berbentuk esai, kita pilih yang kedua. Kemudian di bagian bawah, responden dapat melihat ini bisa kita centang, bisa juga tidak. Setelah semuanya kita atur di ini kita simpan. Klik di bagian pojok kanan bawah. Oke. Maka formulir kita siap untuk digunakan. Jadi yang pertama untuk pengisian tentunya judul formulir di bagian sini. Kalian bisa beri nama apa saja sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Saya pakai di sini oke, soal uji coba online. Ya. Di sini ada deskripsi Bapak kan, tapi belum instruksi ya. Jadi di sini belum masuk instruksi istilah pertanyaan atau apa. Cuma deskripsi formulir. Kemudian di sini akan ada otomatis meminta alamat email karena di setting. Oke. Kemudian di bagian bawah pertanyaan ini kita masukkan data yang kita inginkan dari peserta didik. Jadi pertama nama. Jadi kita ketikkan di sini teksnya nama. Lalu di bagian kanan ini adalah pilihan jawaban. Jadi bila kalian klik, Bapak Ibu guru klik, akan muncul beberapa pilihan jawaban. Bapak Ibu bisa memilih jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan seterusnya. Oke. Jadi untuk nama biasanya kita pakai jawaban singkat. Seperti ini. Kemudian di bagian bawah dekat titik 3 wajib diisi itu kita klik, kita aktifkan. Oke. Maksudnya peserta didik wajib mengisikan namanya. Selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan, di sisi kanan di bagian sini itu ada pop-up yang berisikan beberapa ikon, jadi plus, file, dan seterusnya. Untuk menambahkan pertanyaan, kita klik ikon plus. Jadi yang ini ya, tambahkan pertanyaan. Jadi kita klik, maka akan muncul seperti ini di bagian bawah.
Ini kita masukkan data yang kita inginkan. Selanjutnya setelah nama bisa nomor peserta. Oke. Ini bisa juga jawaban singkat. Oke. Kita pakai jawaban singkat. Kemudian biasanya akan muncul otomatis validasi respon seperti ini di bawah ini. Angka ini bisa kita gunakan, bisa juga tidak. Bila kalian Bapak Ibu tidak memerlukan, ini bisa kita hapus. Jadi nomor peserta seperti ini, jawaban singkat. Ingat bagian bawah di bagian kanan bawah ini kita centang kembali menjadi wajib diisi. Nama, nomor peserta. Selanjutnya, bila Bapak Ibu ingin memasukkan pilihan kelas, itu bisa juga. Jadi kembali kita klik icon plus di sini di bagian kanan. Oke. Kelas seperti ini. Untuk jawabannya itu bisa pilihan ganda. Oke. Jadi yang sebelumnya memakai jawaban singkat, untuk kelas itu kita bisa pakai pilihan ganda. Jadi opsinya kita bisa menuliskan kelas yang setingkat, contoh 10A, 10B, 10C. Tentunya kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Oke. Setelah itu, kembali ini kita aktifkan menjadi wajib. Oke, jadi untuk kelas sekali lagi, jawabannya bisa kita pilih pilihan ganda atau multiple choice. Kemudian tentunya kita masukkan kelas yang kita ajar. Seperti itu, dan harus setingkat. Oke, lalu kita aktifkan menjadi wajib. Selanjutnya, bila Bapak Ibu ingin memberikan password atau token pada soal Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita tambahkan. Jadi sekali lagi kita klik icon plus seperti ini. Kemudian di pertanyaan, di kolom pertanyaan kita tuliskan token atau password. Oke, seperti ini. Jadi Bapak bisa menggunakan token atau password. Jadi salah satunya ya. Di sini saya memakai token. Pilihan jawabannya jawaban singkat. Kemudian validasi respons itu otomatis muncul. Ini kita akan pakai untuk memvalidasi jawaban peserta didik atau peserta ujian. Di kolom pertama, angka, kita ganti menjadi teks. Oke. Ganti menjadi teks. Kemudian di kolom kedua, itu tetap berisi. Ya. Kemudian di bagian ketiga atau kolom ketiga, Bapak Ibu tuliskan tokennya.
Sebagai contoh saya pakai token di sini ABC 123. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan token. Bisa gabungan angka dan huruf. Di sini saya menggunakan token ABC 123. Oke. Kemudian di kolom keempat ini adalah tempat untuk menuliskan pesan untuk peserta didik yang memasukkan token salah. Oke, token yang salah. Jadi pesannya bisa seperti ini. Maaf. Maaf, token Anda salah. Atau bisa ditambahkan, silahkan coba lagi. Atau silahkan tanyakan ke admin. Atau terserah Bapak Ibu, pesannya bagaimana. Jadi di sini saya menggunakan pesan, maaf token Anda salah, silahkan coba lagi. Ini bila token yang dimasukkan oleh peserta ujian salah ya. Kalau tokennya betul, mereka bisa langsung lanjut. Oke. Setelah data yang kita inginkan telah kita buatkan form seperti ini, kita bisa pindah ke halaman selanjutnya atau membuat halaman baru untuk soal yang akan kita masukkan. Jadi caranya untuk membuat halaman baru atau section baru, di bagian ada di sisi kanan ini, kita klik yang paling bawah, tambahkan bagian. Oke, ini kita klik, maka akan terbuka seperti ini, bagian 2 dari 2. Oke. Di sini di bagian tanpa judul, kita beri nama soal. Jadi judulnya bisa nama yang sama dengan di halaman pertama atau bisa nama yang lain. Oke. Setelah itu di deskripsi kita bisa masukkan instruksi. Jadi bila soal yang Bapak Ibu buat itu dalam bentuk pilihan ganda, tentunya deskripsinya atau instruksinya bisa seperti pilihlah jawaban yang kalian anggap benar atau yang lainnya. Jadi di sini oke, jadi saya masukkan instruksi, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Oke. Jadi di bagian pertama juga ada ya deskripsi formulir, itu Bapak Ibu bisa isikan, itu juga tidak. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengisikan, mungkin di sini instruksinya seperti ini. Isikanlah data Anda dengan lengkap. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bagian kedua, instruksinya bisa seperti ini, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Atau mungkin Bapak Ibu memiliki instruksi yang lain. Setelah itu kita masuk ke penginputan soal. Jadi di sini di sisi kanan kita kembali icon plus. Oke. Setelah itu kita copy pertanyaan yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi bila Bapak Ibu
ingin membuat pertanyaan langsung di Google Form, itu bisa kalian langsung tuliskan di sini pertanyaannya. Namun tentunya ini akan memakan waktu lebih agak lama ya, karena Bapak Ibu mungkin baru memikirkan apa soalnya. Namun bila Bapak Ibu telah mempunyai soal yang telah dipersiapkan, jadi kita tinggal copy dan paste. Jadi kita kembali dibuka soal yang telah kita upload tadi. Oke, ya. Jadi yang pertama kita copy soalnya seperti ini. Klik kanan atau copy. Kemudian form kita tempel atau paste seperti ini. Jadi ini manual ya. Kemudian kembali lagi ke soal, kita copy seluruh opsinya seperti ini. Jadi untuk opsinya langsung saja, tidak perlu copy satu-satu. Kemudian di sini di opsi 1 kita tempel. Oke. Maka dia akan otomatis mengisi setiap opsi. Seperti ini. Setelah itu, di bagian bawah, sisi kiri, di situ ada kunci jawaban. Oke, itu kita klik. Jadi Bapak Ibu klik kunci jawaban. Jadi sebelumnya pilihan jawaban itu bisa tergantung Bapak Ibu guru ya. Bisa 3 atau berapa saja. Kemudian kembali lagi di kunci jawaban kita klik. Oke. Maka di pojok kanan atas itu ada poin. Bapak Ibu silahkan masukkan poin. Jadi anggaplah soal Bapak Ibu 5 nomor. Untuk mencapai poin 100 tentunya per soal bisa diberi poin 20. Atau bagaimanalah hitung-hitungan Bapak Ibu. Oke. Anggaplah di sini saya gunakan 5. Jadi satu nomor 5 poin seperti ini ya. Setelah itu, setelah memberikan poin, di sini kita tentukan kunci jawabannya. Jadi anggaplah soal ini unsur-unsur tata letak, kecuali anggaplah kunci jawabannya itu bidang. Jadi mungkin saja salah ya. Tapi anggaplah ini sebagai contoh, kunci jawabannya bidang. Setelah itu, setelah menentukan, oke, maka akan muncul di bagian kanan akan muncul ikon checklist seperti ini yang menandakan bahwa inilah kunci jawaban untuk soalan ini. Setelah itu kita klik selesai di bagian kanan bawah. Klik selesai, lalu aktifkan menjadi wajib. Oke, seperti ini. Aktifkan menjadi wajib. Oke. Pilihan jawaban ini atau opsi ini itu bisa saja Bapak Ibu acak. Jadi caranya kita klik titik 3 yang ada di sini. Di samping wajib, kemudian acak urutan opsi. Pilih yang ketiga, acak urutan opsi. Oke, kita lanjut. Untuk soal berikutnya, kembali kita klik ikon plus yang ada di bagian kanan. Kita klik. Kemudian kembali kita ke pertanyaan atau di file Google kita, Google dokumen. Kita copy soalnya.
Salin. Kita tempelkan. Paste seperti ini. Pilihan jawabannya, ingat kalau masih pilihan ganda, tetap pilihan ganda di sini. Apabila sudah berubah menjadi esai, itu bisa kalian pilih jawaban singkat atau paragraf. Oke, anggaplah soal kedua yang saya punya ini adalah soal esai. Ya, paragraf. Oke. Soal esai seperti yang saya katakan tadi pada saat pengaturan formulir itu makanya ini nanti itu harus dicek secara oke. Itu atau soal pilihan ganda keseluruhan ya yang digabung dengan soal esai. Ini sebagai contoh saja. Modelnya seperti ini. Nah, cuma untuk pemberian nilai, Bapak Ibu guru harus mengeceknya satu jawaban dari peserta didik. Oke. Jadi bedanya cuma di sini, di pilihan jawaban ya. Kalau esai kita pilih paragraf atau jawaban singkat. Kalau multiple choice kita pilih yang ini, pilihan ganda. Oke. Jadi kita lanjut, masukkan opsinya. Seperti sebelumnya, opsinya kita langsung copy saja semua, seperti ini. Copy atau salin. Kemudian di opsi 1 kita tempel atau paste. Oke, maka dia akan otomatis seperti ini. Kemudian kunci jawaban, masukkan poin, berapa poin yang Bapak Ibu inginkan. Setelah itu pilihan jawaban yang benar. Oke. Seperti ini. Kemudian selesai. Ini kita aktifkan menjadi wajib. Oke. Jadi Bapak Ibu silahkan lanjutkan berapa nomor yang telah Bapak Ibu siapkan. Jadi kalau yang membuat soal 5 silahkan masukkan sampai 5. Jadi kita beri waktu 5 menit. Kemudian kita lanjut. Jadi di sini saya cuma memberi contoh 2 soal saja ya. Terlalu berat. Kepuasannya pengalaman pertama semua itu suka.
Baiklah Bapak Ibu Guru, sambil menginput kita siapkan, karena bisa jadi ada Bapak Ibu Guru yang menggunakan soal yang betul-betul akan dipakai untuk peserta didik. Karena waktu juga menunjukkan untuk bagian Indonesia Tengah. Jadi saya kembalikan dulu kepada moderator, pada Pak Moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator bisa masuk. Moderator. Ya, silakan. Oke, Pak Moderator. Kita break sebentar, mungkin bisa diarahkan peserta dulu untuk kita menyiapkan soalnya untuk nanti diinput ke apa lagi namanya. Sekalian sambil panitia menghimpun beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan peserta di grup. Silakan diarahkan, kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Arfan. Ada informasi dari panitia tadi memberikan waktu kepada teman-teman peserta kegiatan workshop hari ini berhubung karena pukul 12 nanti kita jadwal kita rehat untuk melaksanakan sholat zuhur khusus untuk wilayah Indonesia Tengah. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman tidak usah live dari Webex. Silakan ditinggalkan saja Webex-nya untuk misalnya melaksanakan kegiatan sholat zuhur. Nanti kita lanjut lagi di kira-kira pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah. Sambil juga bisa mengerjakan tugas membuat soal mungkin sekitar 3 sampai 5 soal sesuai yang disampaikan tadi arahan dari panitia. Jadi untuk sesi kali ini saya tutup dulu atau mungkin masih ada informasi dari panitia? Silakan. Silakan ditutup dulu baru panitia ambil lanjut. Oke, kalau tidak ada, jadi untuk sesi pertama kita pada hari ini saya tutup dulu, kita istirahat atau rehat sejenak. Nanti kita on pukul 12:20 kita kembali melanjutkan materi kita. Kalau misalnya masih ada materi dari narasumber kita, mungkin masih ada. Kalau tidak ada, kita langsung laksanakan diskusi atau tanya jawab. Jadi untuk sesi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.